Gerakan protes di Sri Lanka mencapai hari ke-100, yang memaksa presiden negara itu turun dari jabatannya. Kini perhatian beralih ke penggantinya. Ketika krisis ekonomi negara itu berlanjut, Presiden Gotabaya Rajapaksa melarikan diri dari istananya sesaat sebelum para pengunjuk rasa memasuki kediaman resminya, dan pada hari Kamis 14 Juli ia mengundurkan diri. Kesalahan dalam mengelola keuangan Sri Lanka itu dianggap menjadi penyebab kekacauan yang memaksa 22 juta orang kekurangan makanan, bahan bakar, dan obat-obatan sejak akhir tahun lalu. Kampanye untuk menggulingkan Rajapaksa terutama dilakukan melalui Facebook, Twitter, dan TikTok, menarik orang-orang dari seluruh etnis di Sri Lanka yang sering terpecah belah. Rasa bersatu akibat kesulitan ekonomi yang dihadapi minoritas Tamil dan Muslim bergabung dengan mayoritas Sinhala untuk menuntut penggulingan klan Rajapaksa yang selama ini sangat berkuasa di negara itu. Gerakan itu dimulai sebagai protes 2 hari pada 9 April ketika puluhan ribu orang mendirikan kemah di depan kantor Rajapaksa. Kerumunan itu jauh lebih besar dari yang diperkirakan penyelenggara. Ketika saya mendengar berita dan melihat apa yang terjadi di sini, saya memutuskan saya harus datang dan membantu mereka, kata Nilu, seorang guru dari kota pantai di selatan Sri Lanka kepada AFP. Ia menambahkan, Sri Lanka adalah negara yang sangat indah, jadi kami menginginkan seorang presiden yang dapat melindungi negara kami dan rakyatnya, presiden yang mengerti rakyatnya dan berbuat lebih baik. Orang seperti itulah yang saat ini kami butuhkan. Di pedesaan dekat ibu kota Colombo, transportasi menjadi sangat terpengaruh dari krisis yang sedang terjadi. Bisnis yang dibangun di pedesaan benar-benar runtuh. Perikanan yang menyumbangkan pendapatan besar di Sri Lanka juga runtuh. Dan hingga saat ini, masih ada pemadaman listrik hingga 3 jam. Semua masalah itu, khususnya di pedesaan, akan sangat menantang untuk perekonomian Sri Lanka ke depan. Dibutuhkan kebijakan baru dan juga perhatian mendesak dari pembuat undang-undang dan hak atas pembentukan pemerintahan baru. Hal yang harus menjadi prioritas pemerintahan baru adalah infrastruktur pendidikan dan kesehatan, serta mengatasi kelangkaan bahan bakar. Karena saat ini Sri Lanka kekurangan makanan, tidak ada obat-obatan dan bahan bakar. Jadi ini akan membutuhkan kebijakan untuk impor segera, dan mencari bantuan dari negara-negara tetangga dan badan-badan dunia. Di bawah Undang-Undang Sri Lanka, Perdana Menteri Ranil Wickremesinghe secara otomatis diangkat sebagai pejabat presiden setelah pengunduran diri Rajapaksa. Ia sekarang adalah kandidat utama untuk menggantikan Rajapaksa secara tetap dalam pemungutan suara parlemen pekan depan. Tapi politisi veteran itu dibenci oleh para pengunjuk rasa dan menganggap dirinya sebagai sekutu keluarga Rajapaksa. 4 bersaudara yang menguasai politik negara pulau itu selama bertahun-tahun. Kini partai SLPP yang dikuasai Rajapaksa memiliki lebih dari 100 anggota di parlemen dengan total 225 kursi. Dan mereka mendukung Ranil Wickremesinghe dalam pemungutan suara yang dijadwalkan hari Rabu besok.